Mungkin banyak juga ibu di luar sana atau orang tua di luar sana yang anaknya mengalami gejala TB, tapi menganggapnya hanya sakit biasa, sakit. Pokoknya tiap hari itu dengar tangisan anak waktu minum obat kan harus dipaksa tuh. Halo sahabat TB, selamat datang di TB TV. Take Action, No Discrimination. Terima kasih telah bergabung di acara segmen hari ini, yaitu Menjadi Aku, di mana pasien dan penyintas TB berbagi pengalamannya mengenai perjalanan pengobatannya. Saya Ihya Akbar yang akan menjadi host pada segmen acara hari ini. Di episode kali ini, kami akan berbincang dengan seorang ibu yang anaknya pernah menjalani pengobatan TB. Narasumber kita akan berbagi pengalaman merawat anaknya dengan TB paru. Mulai dari perjalanannya, pengobatannya, hingga tantangan yang dihadapi. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua dan menambah wawasan. Mari kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Kak Marieta. Halo Kak Eta. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini. Boleh diperkenalkan dulu Kak, namanya siapa, usianya berapa, dan aktivitas sehari-harinya ngapain? Nama saya Marieta, biasa dipanggil Eta. Terus saya adalah ibu dari anak pejuang TB paru yang saat ini usianya udah 27 bulan, masih toddler ya. Dan sampai saat ini masih berjuang untuk memperbaiki status kesehatan dan juga pertumbuhan pasca pengobatan TB paru. Oke, baik Kak. Kan kita sudah mendengar nih cerita-cerita di media sosial Kakak yang lagi booming di TikTok ya Kak ya, tentang perjalanan pengobatan anak Kakak. Kira-kira apa sih Kak yang membuat Kakak ingin membagikan pengalaman-pengalaman ini? TB paru ini berdampaknya banyak sekali di aspek kehidupan anak, apalagi 1000 hari pertama kehidupannya. Terus ini tuh bisa fatal sampai fatal ke pertumbuhan selanjutnya gitu ke depannya. Selain itu mungkin banyak juga ibu di luar sana atau orang tua di luar sana yang anaknya mengalami gejala TB, tapi menganggapnya hanya sakit biasa, sakit musiman seperti batuk pilek atau berat badannya nggak naik karena keturunan. Biasanya kan mitosnya kayak gitu. Padahal itu tuh bisa aja sebagai tanda awal bahwa anak tuh terkena TB. Apalagi anak di bawah umur 5 tahun tuh TB-nya rata-rata tuh silent killer. Jadi bahkan ada banyak yang tidak bergejala, termasuk anakku tuh tidak bergejala sama sekali. Jadi aku pengen supaya melalui apa yang aku bagikan hari ini tuh mungkin bisa bermanfaat bagi banyak orang tua di luar sana biar lebih aware terhadap penyakit TB ini gitu. Oke, baik. Kira-kira Kakak boleh menceritakan nggak Kak, gimana nih taunya anak Kakak tiba-tiba mengalami TB paru dan kira-kira apa faktor-faktor tertentu yang bisa menyebabkan Kakak ini langsung periksa ke dokter? Oke. Awalnya anakku ini kan berat badannya nggak naik ya selama 4 bulan berturut-turut, sedangkan umurnya grafiknya pertumbuhan tuh harus naik terus kan kalau anak umur di bawah 2 tahun tuh setiap bulan harus Iya. ada kenaikan BB, harus ada kenaikan tinggi badan. Nah, anakku tuh stuck selama 4 bulan berturut-turut dan dia sama sekali nggak ada nafsu makan, jadi kayak biasanya sebelum itu dia lahap makan, tapi beberapa bulan terakhir tuh dia kayak nggak mau makan jenis-jenis makan tertentu, terus habis itu kayak kalau tahu makan tuh kayak males gitu loh. Terus habis itu ya udah karena aku merasa kok ini udah nggak bener, anaknya kok nggak mau makan, terus berat badannya kok nggak mau naik, akhirnya aku inisiatif lah aku bawa ke dokter anak yang subspesialisasi ahli gizi. Nah, di situ sama dokternya itu disarankan untuk melakukan serangkaian tes karena dokternya curiga ada TB juga.
Jadi pasti disarankan ke situ. Akhirnya ada tes matuk, ada fototorak, terus tes ferritin, zat besi itu, terus ISK dan juga hipotiroid. Nah, ternyata yang positif itu adalah fototorak dan juga apa namanya montusnya. Nah, Oh, montusnya mantap ya. positif dan fototoraknya juga ada flek kan di parunya. Akhirnya itu Iya. ya udah didiagnosis TB paru. Waktu itu aku juga agak nggak percaya ya karena kan anakku lo nggak kenapa-kenapa. Ini lo cuma nggak naik berat badan kok didiagnosis seperti itu kan aku ya kaget. Akhirnya kan aku cari-cari kan informasi tentang TB lo. Ternyata separah itu ya. Tapi anakku nggak ada gejala sama sekali. Nah, karena itu aku bawalah ke dokter lain, ke dokter anak lain, dua dokter. Keduanya juga tes mantuk dan fototorak dan hasilnya juga sama. Akhirnya ya udah pelan-pelan diterima aja kenyataannya. Akhirnya lanjutlah pengobatan. Nah, eh tapi kami kan akhirnya kita screening juga cari tahu apakah kita sebagai orang tuanya adalah pembawa atau orang di sekitarnya adalah pembawa. Akhirnya kita juga tes IGRA, saya dan suami dan juga opa omanya. Tapi nggak ada sama sekali yang positif. Jadi di situ hanya anak aku aja yang di situ yang positif. Akhirnya ya udah kita lanjutkan aja pengobatan sambil cari tahu dari mana terpaparnya gitu. Terus Hmm, oke. Baik, kalau boleh tahu sebelumnya usia anak kakak Eta pas saat terdiagnosis dan sekarang tuh berapa ya kak? dulu diagnosisnya itu waktu ketahuan 16 bulan. Berarti kan 16. sebelumnya mungkin sudah terkena ya, tapi ketahuannya di 16 bulan. Terus lanjut pengobatan sampai 6 bulan. Jadi sampai umur 22 bulan dia. Eh, iya, 22 bulan. Oke, baik. Kan ini udah em, dari tadi kita ngomongin TB paru nih kak. Iya. Kira-kira kakak sendiri familiar nggak sih kak sama misalnya bakteri tuberkulosis atau penyakit tuberkulosis ini selain di paru atau di anak di dewasa sebenarnya kakak familiar nggak sama penyakit ini? Sebelumnya sama sekali enggak. Jadi cuma tahu aja, oh ada ya penyakit namanya TBC. Terus paling ya tahu-tahuan aja ke rumah sakit kan biasanya ada tuh apa namanya kayak pamflet-pamflet pengetahuan tentang TB kayak gitu. Oh iya. Ya, aku nggak terlalu nggak ini sih nggak terlalu paham sih karena ya kita kan kayak lingkungannya jauh dari itu dan lingkungan sekitar kayaknya nggak terlalu aware juga. Jadi nggak pernah juga ketemu orang yang terkena TB. Jadi aku sama sekali, jujur aku sama sekali nggak ngerti sama sekali. Terus setelah anak kena itu jadi akhirnya cari tahu di situ sih. Jadi sebelumnya nggak kebayang juga akan mengalami ini di anakku lagi. Itu sih. Oke, baik. Tadi kan udah sempat diceritain juga ya pemeriksaannya bagaimana. Kira-kira kakak sendiri tahu nggak kalau misalnya di TB anak dan TB paru eh, dewasa itu berbeda sekali gitu. Oh, enggak tahu. Jadi aku sama sekali nggak tahu. Cuma tahu yang di anak aja sih, dokter. Jadi sempat konsulnya itu ke spesialis anak langsung aja ya. Iya, iya. Oke, baik. Kira-kira pada saat memulai pengobatan itu sampai sekarang tuh kondisinya gimana kak? eh Waktu mulai pengobatan tuh kan di umur 16 sampai 22 bulan ya. Mm-mm. eh Sekarang kalau dulu mulai pengobatannya ya agak lumayan struggle juga ya karena anak kecil harus minum obat setiap hari itu perjuangan banget dan sampai sekarang tuh masih terbawa karena ya kondisinya sekarang masih berjuang di kenaikan berat badan terutama terus karena dulu pengobatannya itu hanya mau minum susu tinggi kalori aja jadi dia sampai sekarang tuh kayak sama makanan tuh kayak males gitu loh jadi saya harus Hmm, memulai dari awal lagi untuk feeding rules terus iya, iya. karena anaknya trauma memasukkan makanan ke dalam mulut karena dia pikir semua semua barang yang dimasukkan dalam mulut itu adalah obat jadi Hmm, saya sangat berjuang sampai sekarang untuk kasih makan sampai sekarang anaknya masih trauma dan sebagainya itu sih masih iya, trauma sampai sekarang. iya kak. Memang prosesnya memang kayak gitu ya kak ya. Tapi boleh diceritakan nggak kak? Kalau misalnya kan tadi kan sempat dibilang ada feeding rules, terus kami mau tahu nih kak, kira-kira kayak proses pengobatannya tuh bagaimana yang dijalani, terus seperti tantangannya, apakah anaknya sekarang bisa makan sendiri atau bagaimana? Boleh diceritakan kak? Mm. Jadi aku ceritain dulu proses pengobatannya dulu ya. Dulu Iya. itu waktu setelah didiagnosa, pastinya kita harus
konsisten kasih obat ke anak setiap hari tanpa jeda, karena kan kalau ada jeda ada beberapa kemungkinan kita harus balik lagi dari awal karena antibiotik ya. Jadi harus tanpa jeda, terus bukan hanya obat TB aja tapi beberapa vitamin lain, ada suplemen dan juga vitamin, terus kayak zinc, terus ada probiotik dan lain sebagainya harus masuk dalam sehari. Itu dia harus memasukkan misalnya obat TB hari ini pagi, terus nanti setelah itu setelah minum obat TB selang 1 jam minum vitamin, terus habis itu siang harus minum vitamin lagi, malam harus minum vitamin lagi. Nah itu aku sangat ini sih, aku pun sebagai orang tuanya trauma gitu loh selama 6 bulan melakukan itu setiap hari ke anak ya. Siapa siapa sih anak yang mau dipaksa minum obat gitu loh. Kita aja kalau orang dewasa aja mungkin males ya melakukan rutinitas itu setiap hari selama 6 bulan. Terus karena pengobatan ke anak itu lebih rumit, tapi harus dilakukan ya sebagai orang tuanya ya mau nggak mau harus tega gitu ya. Terus setiap hari denger, pokoknya tiap hari itu denger tangisan anak waktu minum obat kan harus dipaksa tuh obat. Jadi kan dia udah, apalagi kalau umurnya udah lumayan gede lagi, dia kan udah nggak mau tuh dipaksa. Jadi kita yang harus megangi, yang harus masukin obat itu setiap hari luar biasa sih. Anaknya trauma, saya juga trauma gitu. Gitu sih Berarti terus. sempat mm-mm. sempat ada edukasi cara mengasih obatnya ya Kak. Ke cara ngasih obatnya, cara kasih makannya. Hmm. Sempat waktu itu sempat dirawat inap juga nggak Kak? Enggak ada rawat inap sih. Oke. Berarti rawat berjalan aja ya. Rawat jalan aja. Oke. Eh, Kami juga penasaran nih Kak, kira-kira sebagai orang tua yang menjadi kekhawatiran terbesar orang tua menjalani pengobatan ini kan kami juga tahu bahwa orang tuanya juga menjalani pengobatannya bersama-sama gitu ya, TB paru ini. Kira-kira apa sih Kak kekhawatiran terbesar Kakak? Yang pertama sih sebenarnya kalau konsistensi minum obat kita bisa mengusahakan, tapi kalau efek samping obat kita kan gimana gimana, namanya anak minum obat, anak sekecil itu minum obat sebanyak itu kan kita nggak tahu ya. Jadi kekhawatiran utama tuh sebenarnya efek samping obat. Kayak alergi mungkin, terus mungkin nanti bisa kena livernya dan sebagainya. Karena kan ini masih kecil banget dan harus konsumsi banyak sekali obat keras lagi ya kan. Ya. Jadi kita takut banget kalau organ dalamnya jadi nggak bagus, nanti pertumbuhannya gimana ke depannya. eh tapi tapi kita juga harus milih, kalau nggak diobati juga bisa bisa lebih fatal gitu loh. Jadi kita harus, ya itu tadi, mau nggak mau harus milih untuk memberi obat setiap hari. Tapi kita usahakan setiap 2 bulan sekali itu kita ada tes apa namanya SGOT, SGPT, Mhm. tes liver itu, dan alhamdulillahnya selalu baik. Jadi kita udah lumayan lega sih di situ. Gitu. Oke. Ini efek samping sih yang paling utama sih. Kalau kita udah tahu penyakitnya apa, terus kita kasih obat kan pasti kita ini ya takut efek sampingnya ya, gitu. Mhm. Baik. Kalau dari pengalaman kakak yang pernah kakak jalankan, apa sebaiknya yang perlu diperhatikan sih sebagai orang tua dalam mendampingi anak yang menjalani pengobatan TB ini? Kira-kira misalnya seperti yang tadi kakak bilang ada efek samping, kira-kira keluhan apa yang mungkin akan ditimbulkan karena ada pengobatannya atau setelah pengobatannya reaksinya bagaimana? Boleh diceritakan Kak? Kalau yang harus diperhatikan orang tua dalam mendampingi anak dengan eh, penyakit TB itu, yang pertama ya harus satu, kita orang tuanya harus lebih aware ya dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lagi nanti anak terpapar kembali, terulang kan, itu bisa terulang, nggak bisa sembuh selamanya kan, bisa terulang, kena terpapar lagi bisa kena lagi kayak gitu. Jadi kita yang harus kalau dalam masa pengobatan ya kita yang harus mau nggak mau, yang kita yang harus konsisten kasih obat, nggak boleh menyerah, nggak boleh sampai kita orang tuanya yang menyerah tuh sama sekali nggak boleh, karena itu bukan kepentingan kita tapi kepentingan anak kita dan masa depan kita gitu, masa depan anak kita. Jadi kita orang tuanya nggak boleh menyerah, terus kita yang harus lebih aware terhadap lingkungan sekitar supaya anak kita nggak terjangkit lagi. Terus ya kalau jadi ibu dari TB Warrior ya harus sabar aja sih, sabarnya harus luar
samudra. Iya. Harus telaten, harus sabar, pokoknya jadi ibu harus gitu. Hmm. Kira-kira sempet kan tadi kakak bilang juga bahwa ada efek samping yang akan ditimbulkan dan reaksi-reaksi tersebut. Kira-kira sebagai orang tua sendiri bagaimana sih kak mengatasinya? Apakah langsung ke dokter atau dari kakak sendiri sudah dipersiapkan sebelumnya sama dokternya? Boleh diceritakan kak? Iya, kalau dari aku sebenarnya aku waktu konsultasi itu juga udah tanya dok, gimana ini anak saya kan harus minum obat selama 6 bulan minimal. Nah itu apakah nggak bahaya untuk organ dalamnya, liver dan lain sebagainya? Nah kata dokternya adalah jadi ya karena TB ini karena kan akhirnya anaknya malas makan ya, jadinya Mm-mm. nutrisi yang dia butuhkan hariannya itu sangat tidak tercukupi. Akhirnya kalau dari susu aja kan kita nggak bisa mengharapkan apa-apa ya sebenarnya kalau dari susu tuh ya. Paling jadi orang tua yang harus sabar, yang harus telaten, yang harus kuat untuk kasih obat anak setiap hari tanpa jeda. Sudah jangan khawatir yang lain-lain, yang penting anaknya sembuh dulu.